yaitu surat apa? Al-Hajj. Nggak ada surat As-Salat, nggak ada surat Asyam, nggak ada surat apa? Az-Zakat. Yang ada surat apa? Al-Hajj, surat yang ke-22. Jadi memang haji ini spesial. Apalagi haji ini juga satu-satu ibadah yang menggabungkan dua aspek sekaligus, yaitu aspek badania dan aspek maliyah. Aspek badania itu ya badan kita Pak, ya badan termasuk hati gitu ya. Terus kemudian aspek apa? Maliyah. Orang yang punya duit banyak tapi kemudian badannya tidak sanggup melakukannya, ya nggak diwajibkan untuk melakukannya. Sebaliknya orang yang suwek gerawai tapi duitnya kaono ya juga nggak diwajibkan. Jadi beda dengan sholat. Sholat nggak punya duit tetap wajib sholat ya. Tapi zakat nggak punya duit nggak bisa zakat. Karena itu haji itu memang spesial, menggabungkan dua hal. Sehingga haji ini adalah ibadah yang soro. Meskipun haji plus ya tetap soro. Yang reguler pemerintah juga soro. Beda angel aja ya, beda angel. Kalau haji reguler pemerintah itu soro di awal, soro di badan. Tapi kalau plus soro di kantong. Jadi pada soronya sebenarnya sama-sama soro. Tapi kalau dengan hati yang nerimo, namun dengan jiwa yang legowo, whatever kalau rasanya anak kampus, apapun sebenarnya nggak ada yang soro ya, bisa dinikmati. Masih kan kemarin kita tawaf ya kan, panas sebenarnya, tapi masya Allah kita mungkin ngelihat kok panas ya, tapi ketika kita ngelakoni dengan penuh keikhlasan ya bisa saja, ya, biasa saja. Ya, itulah ya, semua tergantung hati kita. Namun tetap bagaimanapun prosesi ini yang kita harus evaluasi mana yang kurang dan mana yang perlu kita perbaiki dan mana perlu yang kita harus benar-benar performanya kan begitu. Jadi kita ini yang ingin saya sampaikan, haji kita pakai haji apa Pak Ibu? Tamattu. Karena haji tamattu ada dua prosesi Pak. Kalau haji tamattu itu ada dua prosesi. Prosesi yang pertama adalah umroh yang kita sebut kemarin umroh Pak? Wajib. Nah, umroh wajib, alhamdulillah sudah kita lakukan. Mari kita coba bahas tentang umroh kemarin ya. Tadi pagi kan sudah saya jelasin bahwa Allah itu kalau mentakdirkan kita untuk mendapatkan sesuatu itu tidak dibiarkan Pak. Pasti di sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita ada fujaat al-khair dan ada fujaat as-sar. Masih ingat tadi ada kejutan yang menyenangkan dan ada kejutan yang tidak menyenangkan dan kita harus terima itu kan ya. Jangan hanya terima senang aja terus saya nggak senang nggak terima. Itu bukan sifat seorang mukmin. Jadi Pak kita alhamdulillah bagian yang dari sekian dari umat Rasulullah, sekian dari hamba Allah yang sama Allah ditakdirkan untuk bisa sampai di tanah haram. Berapa orang yang belum ditakdirkan ke sini, gitu kan? Meskipun duit banyak, meskipun badan sehat, ya kan? Jadi kita ini Bapak Ibu sudah masuk kategori yang diqadar, ditakdir sama Allah. Saya agak berbeda mungkin dengan beberapa di narasumber yang lain. Ketika Furoda nggak bisa berangkat, selalu omongnya kan begini, ya belum dipanggil. Perlu diketahui Pak, menurut pemahaman yang saya dapat, semua itu sudah dipanggil sama Allah. Semua sudah dipanggil, yang kaya sudah dipanggil, yang miskin semua dipanggil. Selama dia muslim pasti dipanggil. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 26, wa adzin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Panggil ya Muhammad, itu yang dia kata Allah. Wa adzin fi nasi bil hajj, panggil mereka semua manusia itu kemana? Berhaji. Berarti kan sudah dipanggil semua. Ya'tuka rijalan wa ala dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Maka akan datang mereka semua. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta. Min kulli fajjin amiq, dari seluruh penjuru dunia. Kan begitu. Berarti sudah dipanggil Pak, semua sudah dipanggil. Jadi selama kita muslim, bahkan yang ada dalam janin itu sudah dipanggil sama Allah. Sudah dipanggil. Orang ada hadis bahkan wa asma'a man fil arham wal aslah, kata Rasulullah. Bahkan panggilan itu diperdengarkan oleh Allah kepada orang-orang yang masih ada di dalam janin, bahkan belum terbuai pun sudah dipanggil. Cuman ada yang mau menerima panggilan itu dan ada yang tidak mau menerima panggilan, kan begitu. Ada yang mau Pak, mampu, ada yang mau mampu, maka dia akan menyuruh dengan labbaik Allahumma labbaik, aku kan dipanggil. Ada yang nggak mau,
Padahal dia mampu. Ini kata Umar bin Khattab, orang yang model kayak ini kalau mati Nasrani atau Yahudi. Karena hanya orang Yahudi dan Nasrani banyak nggak mau memenuhi panggilan. Jadi selama dia Muslim, pasti dia memenuhi panggilan. Cuma apakah terdaftar sebagai tamunya atau tidak? Nah, ini semua masuk kategori takdir, gitu kan ya. Nah, alhamdulillah jenengan sudah masuk kategori terdaftar sebagai tamunya Allah. Bahkan sudah berada di rehab itu di emperan Masjidil Haram. Ya kan? Rehab itu sudah di pelataran Masjidil Haram. Artinya jenengan semua ditakdirkan sebagai tamu-tamu Allah. Bahkan jenengan sudah melakukan sebuah prosesi hidangan pertama yang disajikan oleh Allah, yaitu umroh wajib yang kemarin sudah kita laksanakan. Nah, mari Pak, di sore hari ini waktu yang sempit ini kita coba mitigasi istilahnya ngomong di bencana alam. Mitigasi itu ngiteni kira-kira di ono sing kurang apa ora. Dan saya minta kejujuran panjenengan. Dieling-eling gitu kan ya. Apalagi kita ini Pak, kemarin itu kita dapat pertama hujaatil khair. Kita diterima oleh Kementerian Agama, bahkan oleh Imigrasi Arab Saudi, bahwa hebat, ampun ya, satu-satunya yang plus yang diterima bisa menggunakan Thoriqu Mekah, yaitu Mekah Roots. Itu kan termasuk hujaatil khair ya, termasuk kejutan yang luar biasa ya. Kita sama Ustaz Ani dengan ini, wah sudah kita gampang itu, udah cepat ini, itu pikiran kita. Ya itu yang tadi kita bilang Pak, Allah yang menakdirkan sesuatu, Allah nggak terlepas Pak. Diuji tadi, ternyata kita diuji di bis. Nah ini bis Pak. Dan Bapak nggak tahu ya, premium lebih parah Pak. Premium lebih parah. Bayangin, premium kan 4 bis. 1 jam, sama dengan kita Pak. Kita 2 bis, 1 jam sebelum kereta berangkat. Kan begitu. Premium 4 bis, sebelum kereta berangkat baru disuruh turun itu. Bayangin dulu Pak. Jadi ada kejutan yang menyenangkan dan kejutan. Kita buat-buatan, kita para pembimbing yang pelayan Bapak semua ini, saya Ustaz Ani berdua satu itu, waduh buat-buatan. Banyak kejutan itu yang membuat kita harus benar-benar super sabar. Nah kadang-kadang saya sampai ngulang ya kemarin ya, saya sama Ustaz Ani sampai ngulang di kereta itu, siapa yang masih ragu niatnya, kan begitu kan? Karena masih ingat rukunnya umroh Pak, yang pertama niat, yaitu niat ihram. Sudah sampai ragu Pak, sampai balik mana ini ragu ini. Oh tak ulang-ulang sampai ragu, karena apa? Ngapunten amir safar kita yaitu Ustaz Abdul Malik itu kan memang juga dalam kondisi cepet-cepetan juga Pak, karena diurak-urak ambil petugas gitu. Ayo langsung niat Bapak, orang ambilnya sampai sing melakukan begitu, niat ambil sing diperiksa secara syariat saya katakan sudah sah. Cuman saya Pak dan saya Ani juga bagian daripada pembimbing inti di mana reguler itu rada lama, makanya saya sampai ulang. Kalau sudah menyatakan enggak usah, saya sudah oke bisa lanjut. Kemarin ada yang gagal juga ya, minta diulang lagi di depan saya, bisa ulang gitu kan ya, saya ulang lagi. Mumpung burung nyampe melewati apa? Melewati garis miqat yaitu Dzul Hulaifa atau Bir Ali. Jadi itu penting yang pertama yang saya bahas ya. Insya Allah sudah oke semua kan niatnya ya. Alhamdulillah. Setelah itu bla macam-macam gitu kan ya. Nah kita kan dari awal sudah kepingin karena Mekah Road kita kan kepingin udah cepat, berarti insya Allah nyampe di Mekah itu nggak terlalu malam, nggak terlalu capek gitu kan ya. Tapi apa kenyataannya dengan kondisi kayak begitu, detail kayak begitu, pikiran sangat apa Pak, waduh penuh, bukan kadang-kadang Pak, tekanan yang luar biasa apa Pak ya, Pak. Kalau saya pernah naik bus Pak ya, bus itu yang kereta cepat dari Bandung, Jakarta Bandung gitu. Itu kurang 1 detik itu Pak, itu sudah nutup Pak. Pas pokoknya, pas jame dhewe itu jame wae dhewe.
Jadi tek untuk itu yang kita benar-benar tertekan itu dong. Jadi tapi alhamdulillah qadarullah Allah juga ngasih kejutan yang kebaikan, semuanya lolos di kereta itu kan gitu. Nah sekarang mari kita coba cek gitu loh Pak. Karena di dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan yang pamangkan dan minkum maridhan aw bihi adam fafidyatun min ra'si fafidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusukin. Jadi nanti ada fidyah bagi pelanggaran terhadap apa? Umroh yang kemarin kita lakukan tetap sah selama niatnya sudah jalan sah. Selama niatnya sudah jalan apa? Sah. Maka kemarin saya ulang lagi kan di gerbang ayo sing gurungnya semua sing gurung yakin ayo jangan. Akhirnya ada yang tuh udah diulang aja semuanya. Diulang kan di gerbang itu kan di gerbang sebelah juga saya ulang. Meskipun ya yang ambil yang simpel-simpel aja, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, selesai, oke, bismillah, ada begitu kan ya, saya suruh talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini gak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin yang kecil-kecil yang itu menjadi sebuah pelanggaran. Tapi tetap itu meskipun tidak berubah keabsahan daripada umrah kemarin, tetap Bapak harus apa? Bayar apa? Fafidyatun min syamin au sadaqatin au nusukin. Ada 3. Jadi fidyah itu nanti ada 3 terhadap pelanggaran ihram. Misal pakai kaos kaki melepas kaos kaki di depan umum. Nah ini tolong jujur gitu loh, jujur. Giling-giling iya. Nek wis iya iku sampai langsung kena fidyah. Fidyah itu ora pilihan ta. Pertama bahwa fidyah itu misyamin poso itu ya telung dino. Ausa dapatin atau sedekah untuk 6 orang miskin. Kita sudah tetapkan sedekahnya itu 2 sok. 2 mud berarti setengah sok itu sekitar kemarin sudah ditetapkan di kantor 15 real. Berarti kalau 15 real kali 6 orang miskin 90 real. Itu nusuki atau kena dampol terlalu parah Pak. Dalam itu 1 ekor kambing. Iya kan? Nah ini tolong saya ingatkan lagi, diantaranya misalnya karena itu tadi itu jenis kesusu dan sebagainya, akhirnya ternyata sampai di dalam kereta itu guru masa mau kaos kaki, ini sing ibu-ibu misalnya ini kan ya. Nah itu baru masang kaos kaki di depan, atau dari kamar mandi kemarin turun dari mana? Dari Madinah, dari Mekah ke Madinah ya. Dari Mekah ke dari Madinah ke Jeddah. Nah, turun di Jeddah kan banyak yang ke kamar mandi, ya kan? Nah itu ada yang mungkin ngelepas apa? Kaos kaki di depan kamar mandi itu di depan umum. Tolong diingat-ingat gitu kan ya. Atau melepas jilbab sebelum masuk apa? Kamar mandi gitu kan. Tolong diingat-ingat. Atau nyampe di kota apa? Di road sini gitu kan, saking stres itu ada kan. Stres lego, betul Pak. Stres lego nyampe itu. Akhirnya kereta padahal jilbab wis dilepas. Meskipun itu ada istri, apalagi ini kejutannya Pak dengannya kamarnya yang bisa tukar-tukaran sampai suami istri yang mungkin di Indonesia nggak terbit. Masih kan di Indonesia kan sudah diingatkan bahwa untuk virus ini adalah 4 ya. 4 itu bukan suami istri bukan, tapi istri, suami. Nah ini sekarang diberi kejutan khair, yaitu suami istri misalnya dengan memang tak eling awas entah dan gitu. Tapi saya ciri-ciri ibu misalnya lepas jilbab dan sebagainya. Ayo, misalnya muncul sing lanang, serono nang kamar dan lepas jilbab. Nah itu ayo tolong diakui, diingat-ingat diakui. Bayar. Umpamanya ragu, nah ini berarti ragu. Dak mayarik ilama layurik, nek kaidahnya kan begitu, nek hadisnya Nabi. Nek ragu itu tinggalkan keraguan, ini sakit, enggak kok. Tapi lebih afdol, lebih asal daripada saya ragu, tak bayar. Kalau ternyata saya benar, nanti nggak melakoni, anggap sebagai apa? Sedekah. Dan itu di tanah haram. Tahun kemarin Pak, banyak. Setelah kita ngomong gitu tuh banyak berbisik ke Ustaz Ani, Ustaznya saya begini ya wis bayar gitu kan Pak.
Kita titipkan ke teman-teman Mutawif. Teman Mutawif itu ada kelompoknya sendiri Pak, yang dari negeri Syam sama yang perbatasan Mekah itu Pak. Itu kadang-kadang di sini dibeli beras Pak. Kemarin saya dapat info dari video, itu kayak beras setahun cukup, itu dimakan beras setahun. Ini manfaat Pak. Manfaat Pak. Ayo diiring-iring. Senganang apa yang jadi problem misalnya kemarin ada yang izin apa? Izin mandi boleh sah, mandi nih kayak seger-seger gak pakai sabun ya oleh kan gitu. Tapi nih sok-sok keramas, meskipun gak pakai sabun, kuat deh rontok kan begitu. Nah itu giring-giring. Kemarin saya lapor sama saya, Ustaz saya rontok satu helai ya kok. Satu helai di kalangan mazhab Syafi'i gak ada masalah. Tapi nih sampai itu tadi kepingin apa lah kalau aku tak sedekah meskipun satu helai. Misalnya begitu. Lalu itu jadi istilahnya itu jadi idhofah, jadi kelebihan perbuatan baik idhofatul khair yang sungguh sangat luar biasa untuk jenengan, apalagi di tanah haram. Seperti itu ya Pak ya. Ayo monggo diperiksa, dicek, ini masih ada waktu ya, mumpung masih di tanah haram. Jadi prosesi kemarin itu evaluasinya seperti itu Pak. Jadi pelanggaran itu harus diingat-ingat lagi gitu kan. Pelanggaran itu harus dicek lagi. Mungkin tidak sengaja karena di hotel ini kok ono sabun pencuci apa? Tangan misalnya. Pencuci tangan kan baunya harum. Nah itu ya itu kena dampak. Nek kepingin kita ini jalur hati-hati nih mau. Ala sabilil ihtiyat kata para ulama. Itu jalan kehati-hatian gitu kan. Ini harus benar-benar bersih dari apa? Dari harum-haruman dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, ayo diingat-ingat lagi prosesi pertama dari haji itu adalah kemarin umroh wajib. Monggo diingat-ingat kalau ada, terutama ibu-ibu biasanya rambut itu yang jadi problem gitu kan ya. Terus bedaan, mungkin karena khawatir khusus terus bedaan. Denis lipstick lah zaman saya ini Pak, zaman dia itu Denis Pak. Ya, oke. Ya Pak. Dikeluarin saja, saya ini saja. Yes. Saat sudah menjatuhkan apa niat, Ya. itu kan sudah kita berangkat sama kereta ya. Yes. Posisi juga saya tidak ngambil terus habis buang hajat saya. Apa? Habis buang Oh hajat. ada mik Pak, biar terdengar semuanya Pak. Bisa. Untuk yang pertama kita mau pakai apa? Ihram ya kan kita bukan niat Pak ya. Ya. Sedangkan posisi saya itu habis di mana ya? Dari perjalanan dari bandara. Naik bis kan, Bis. di tempat mana saya buang hajat lah sebenarnya. Ya. Belum pakai ikram toh? Belum. Oke, terus. Terus tadi kan pakai ikram. Yes. Sudah menjatuhkan niat. Soalnya saya saksinya saya kan buang hajat juga pakai tisu aja kan. Ya. Nah, pakai air lah kata bersih Ya. aja. Setelah nyampe di stasiun kereta yang paling akhir kemarin terus kembali lagi, saya muncul keraguan di situ. Paling akhir itu jeda maksudnya. Yang batal ya, yang batal apa? Mau melakukan umroh terus nunggu teman kita yang belum, akhirnya kan kita kembali lagi kembali ke sini maksudnya kan nggak jadi umroh wajib ya. Stasiun Mekah. Nah itu di hati saya ya, saya ini apa tak batal wajar niatnya gitu, apa gimana gitu ya. Kamu tak? Apa saya batalkan dulu niat saya waktu itu niat apa? Niat pakai ikram ya. Bukan niat pakai ikramnya kan sudah di Madinah toh? Iya, di Madinah. Setelah nyampe di sana ya karena ya apa ya, mungkin bercampur emosi berapa ya, apa kecapean ya sebenarnya. Nah itu ada di benak kita, apa kita bakalan dulu niat saya ini gitu. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Nah itu terus paginya saya niat lagi karena keraguan itu. Niat sendiri. Niat yang pertama itu Pak yang Terus itu gimana? Enggak, karena kalau niat sampai dengan membatalkan niat
itu harus balik lagi Pak. Nah, artinya cuma di pikiran saya itu, pikiran saya. Tidak ada masalah. Ada masalah. Oh, gitu. Tapi kalau jenengan ragu, sedekah ya Pak. Oh, itu ya. Jadi, tapi itu susah. Bosan dipikir lagi Pak. Kalau sampai kata Rasulullah kata Allah, la tas'alu an asya'in tudlakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu yang kalau nanti jawabannya nggak senang, nggak senang kan pilih. Iya, maksudnya begini Pak. Pernah suatu saat Sayyidina Umar itu lagi berjalan sama sahabatnya, tiba-tiba sahabatnya itu ketetesan banyu toko ono omah, yang itu ono WC nih kan loh, itu tetesan. Terus dia tuh, wah ini najis. Apa kata sih? Kalau usah tanya, anggap ini adalah suci. Begitu. Jadi kalau urusan yang rukun kayak begitu, yang di awal Pak, yang sudah mantap gitu, sudah jangan dibuat ragu, ya kan? Al-yaqinu la tuzalu bisyak. Kalau keyakinan nggak akan bisa dihapus dengan keraguan. Jadi kalau yang pertama sudah yakin nggak bisa dihapus, aku kok ini aku nggak bisa. Itu kayaknya begitu. Oke? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ini yang evaluasi ya, evaluasi pertama, monggo, ibu, bapak mau testimoni, mau apa itu silakan. Ya, Kalau yang apa bedanya pipanya? Ya, ingat. Ya, Ustaz boleh dijelaskan lagi mungkin untuk yang kategori apa yang harus bayar tambi, ada yang cuma tadi vidya sama mungkin kan ada 3 ya tadi ya Ustaz ya? Ya ada 3. Jadi pelanggaran itu kan ada istilah ada 3, ada dam isaah, ada dam kafarat, ada dam nusuk. Ya. Kalau dam isaah itu yang menyangkut dengan masalah prosesi haji, misalnya dam isaah itu yang berkaitan dengan prosesi haji, seperti misalnya kewajiban-kewajiban yang tidak terlaksana, itu kena dam. Tapi kalau masalah kafarat itu biasanya pelanggaran terhadap ihram yang ada 10 itu loh Pak. Nggak boleh nggak boleh potong rambut, potong kuku, berparfum, atau laki-laki pakai berjahit, untuk perempuan yang berpakaian menutup wajah dan menutup tangan, itu hal-hal kayak begitu itu pelanggaran. Tidak boleh berjima, tidak boleh membunuh binatang dan sebagainya, itu pelanggaran ihram. Nah itu biasa di sebagian ulama, terutama di mazhab Syafi'i tidak disebut dam, tapi disebut apa? Fidyah, gitu kan ya. Nah itu karena pas dengan apa istilahnya Al-Quran, fidyah itu min syiamin aw sadaqatin aw nusukin, yaitu 3 nanti kategorinya Pak. Boleh pilih, namanya dam litakhir, itu boleh pilih dam ini, boleh pilih. Jadi misalnya, sampai melanggar ihram kok pakai parfum, kayak begini contoh Pak. Kenapa? Kemarin sejak di Surabaya kan, saya anjurkan kan, kalau bisa pakai parfum sebelum niat itu di badan, kan begitu saya ngomongnya. Apakah itu pakai deodoran, apakah itu pakai hand body, pakai lotion, pakai bedak, macam-macam monggo, tapi di badan. Nanti suatu saat setelah jatuh niat ternyata di badan ini masih harum Pak, terus nempel dengan baju, itu gak ada masalah gitu, karena penggunanya sebelum apa? Niat. Yang jadi masalah kalau pakai di baju Pak, disemprotkan di baju kain ihram, jadi habis dicuci, bagaimana dengan misal dicuci pakai molto, gak ada masalah itu kan ya, gak ada masalah. Tapi karena itu bagian daripada proses pencucian, tapi setelah dicuci terus disemprot, nyemprot untuk sebelumnya itu nyemprot ke baju, sebenarnya gak ada masalah, sebenarnya gak ada masalah. Bahkan para ulama tidak sampai menyatakan haram, ya, membatalkan, cuma dianjurkan. Kenapa tidak jadi masalah sekedar dianjurkan? Karena ketika sampai disemprot di kain, misalnya mau niat nih, wah aduh kayak enak Allah, bulu keringat macam-macam, bagus pakai bedak, disemprot tuh di kain ihram, disemprotnya kan ya. Terus setelah itu ke kitor, ke mahkota, ke terminal, ke stasiun, jatuhin niat, ya kan, labbaik Allahumma, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu kata sebagai ulama, terutama ashab Syafi'i, ketika setelah jatuh niat itu ya kan kainnya dikasih apa? Parfum tadi kan masih harum nih Pak. Jenengan, ini sekian pendapat ya, jenengan letakkan kain itu, misalkan mau berwudu kan diletakkan, ya toh?
terus sampai berwudu, terus sampai ngambil lagi. Nah, mengambil lagi ini dalam kondisi dianggap sampai berbagian dalam kondisi itu yang dianggap pelanggaran. Itu Pak kata sebagai ulama. Makanya boleh tak ganti kain ihram? Boleh, asal tidak dalam kondisi kain ihram itu apa? Harum. Harum. Nah seperti itu Pak. Jadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu nanti sama Allah diberi pilihan. Yaitu yang pertama memang musyam puasa dino. Ya. Terus kabar puasa ya wis. Bayar kambing. Gak kuat kambing. Ya wis, masih makan 6 orang miskin. Kalau di krus real per orang berapa? 15. Total 90. Mau dipindahkan 100, maka kelebihannya itu menjadi ziyadatul khair, kebaikan yang tak baru perlu barokah terutama di tanah haram. Seperti begitu Pak. Bisa dimengerti? Oke. Ada lagi silakan. Ya, Pak. Menginjak tanaman atau rumput. Kalau menginjak tanaman atau rumput itu pelanggaran? Tidak, karena tidak masuk kategori mencabut. Ya nggak boleh itu mencabut tanaman, kecuali kata para ulama membunuh hewan yang hewan itu mengganggu, misalnya nyamuk, semut, itu tidak masuk kategori yang melanggar dan itu dimakruhkan. Tapi tanaman-tanaman dicabut Pak, itu hukumnya nggak boleh dan itu masuk kategori apa? Pelanggaran. Yang pelanggaran ini harus didenda dengan fidyah. Begitu. Tadi sampai tanya lagi satu, ya Ibu. Ini mana? Oh, yang tanya di Bapak ya? Mana ya? Oh, kok nggak ngangkat tangan? Si Bapak dulu. Nah, yang pegang ini. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan Pak. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bisa berganti baju ihram. Bisa. Nah, ini kebalikannya kalau pakai pakaian. Tapi yang mau saya tanyakan, selama kita perjalanan itu kan toiletnya nggak seperti di rumah kita tuh di Jawa. Ya. Karena sekarang kita buang air kecil itu kan pakai cucu terus disiram. Semuanya kan semprot. Nah, sampai saat ini itu mungkin saya ragu kalau apabila air ikromnya najis atau kena air kecil. Nah, Ya. terima kasih Pak. Pertama Bapak Ibu, najis pada kain ihram itu tidak membatalkan ihram. Tapi kalau dibuat sholat membatalkan sholat tidak sah. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu tidak sah sholatnya. Maka karena itu bagaimana kita menyikapi situasi kayak begitu? Kembali kepada kaidah Pak, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi kita harus yakin. Kayak begini nih ada pertanyaan. Boleh nggak bawa sandal ke Masjidil Haram? Sandal yang kita pakai, ya syik lah, Pak, sering kali kita udah kalau dari hotel panas, bersih. Terus misalnya kita lagi pipis, lagi di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kebelet pipis Pak. Karena kita keluar pakai apa? Sandal ke tempat WC. Terus setelah itu keluar lagi terus sandalnya masuk tas serut, masuk ke masjid. Itu bawa najis enggak? Terus itu sah nggak sholatnya? Tidak dipakai sholat. Nah itu masuk kategori najis itu enggak sandal itu? Jadi sampai bawa ke masjid bawa barang najis itu maksudnya. Inilah kaidah yang harus dipahami Pak. Jadi masih ingat Pak, kalau sampai di Masjidil Haram selalu cleaning service itu membersihkan kan? Itu di kalangan mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Abu Hanifah itu sudah masuk kategori apa? Suci. Jadi Anda keluar, itu tidak sesuatu yang suci, maka menjadi apa? Suci. Maka Anda tidak masuk kategori membawa apa? Barang najis ke masjid. Dasarnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak.
bahwa yang namanya keyakinan itu tidak hilang karena ada keraguan. Kita harus yakin dulu tempat itu suci, baru kita menganggap diri suci. Nek sampai ngaku, oh nek najis, jadi najis Pak. Udah suci. Makanya Umar bin Khattab habis kencing itu semuanya sirwalnya dipercikin air. Kenapa dipercikin air? Supaya nggak muncul keraguan. Jadi banyu apa ini? Kan banyu kan begitu kan ya. Tapi nek dipercikin banyu kabeh. Banyu tak percikin. Paham ya? Itu Umar bin Khattab. Oke ya? Yakin ya? Kami ini yakin. Sekarang sama ibu. Ibu. Mic-nya mana? Ustaz, pertanyaan untuk penghitungan damnya itu berapa ya Ustaz? Misalnya tidak sengaja kemarin itu melakukan pelanggarannya minimal 3 gitu. Jadi tidak sengaja kelihatan rambut, tidak sengaja kelihatan kaki atau buka kaos kaki, terus pakai parfum. Ya, itu hitungannya 3 kali 90 atau? Ya. Jadi itu dihitung satu dalam satu kali kejadian, dalam satu kali case, dalam satu kali kasus. Ya loh. Jadi kalau ada 3 kejadian dengan 3 kasus yang berbeda, maka dihitung juga berbeda. Ibu yang tadi rambut, ya kelihatan rambut, terus di satu sisi nanti pas lepas kaos, kaki itu beda kasus, gitu, dan beda kejadian 2 kali. Apalagi dipakai parfum, terus kasusnya itu umroh kemarin itu cuma berapa jam itu ya? Ayo coba. Kan cuma 24 jam ya. Nanti besok itu kita juga 24 jam lebih loh Pak. Untuk wukuf Arafah gitu. Ya nanti akan kita bahas pada waktu wukuf. Mulai pagi dong, kita sudah jatuhnya dong. Di sini jatuhnya nanti, jatuhnya di sini bareng-bareng nanti. Terus setelah itu kemudian bergerak ke Arafah. Arafah maghrib, nanti kita kemudian keluar dari Arafah. Bukan maghrib keluarnya, jam 10 lah. Pokoknya kita sholat maghrib, isya jamak takdim, bukan jamak takhir. Nek ini bukan kanjeng Nabi itu sholat maghrib sama isya-nya jamak takhir gimana? Musdalifah. Itu sangat sulit untuk bisa diterapkan, terutama bagi travel ya, plus karena travel plus itu murur Pak nanti. Murur itu apa? Cuma sekedar lewat, tidak turun. Sekedar lewat, tidak turun. Jadi memang berat nanti kalau kita mau sholat takhir di situ. Ada kita sholat takdim, itu maghrib, isya takdim, di kosong misalnya. Itu kita baru berangkat jam 10 malam karena nunggu supaya nyampe di Musdalifah itu apa? Tengah malam lebih sedikit sudah masuk kategori mabit di Musdalifah. Baru setelah itu kita bergerak tidak ke Mina, tapi ke mana? Ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Maka ini saya bilang berkali-kali, boleh dengan ngejar sunnah, tapi jangan sampai kelelahan yang wajib dan rukunnya. Karena justru ini nanti didrill Pak, didrill banget itu. Makanya ini benar-benar sekarang kita ini push keimanan kita, ketenangan hati kita, alam pikiran kita. Makanya saya bilang, saya nggak melarang kalau urusan sunnah. Jujur Pak, siapa yang melarang sunnah? Ya toh, nggak boleh melarang sunnah. Tapi saya memberikan kewajiban, memberikan penjelasan secara global, terutama karena pengalaman, kan begitu kan ya? Pengalaman situasi. Karena ibadah haji ini tidak hanya berkaitan personal Pak, tapi berkaitan dengan personal, berkaitan dengan alam Pak, berkaitan dengan situasi. Ya begitu kan. Nah alamnya mendukung apa enggak? Kita ini di bab Quraisy itu jauh Pak jaraknya dengan Mina, jauh dengan Arafah. Katanya dekat dengan Arafah, tapi jauh dengan kita justru katanya lebih dekat. Ini bisa dicek ya, Google-nya itu lebih dekat dengan Arafah daripada ke Mina. Jadi Ustaz nggak melarang, ya nggak melarang.
Kan boleh dong? Boleh ngomong, cuman namanya tanazul. Tadi jenengan tanazul. Tanazul itu apa? Keluar dari aktiviti kelompok. Namanya tanazul. Saya mau tanazul. Monggo, cuman nanti tanda tangan. Udah disiapin tanda tangan. Saya mau tanazul, Ustaz, mau jalan sendiri, misalnya gitu kan. Monggo, gak ada masalah. Sunnah nggak boleh, keyakinan nggak boleh dilarang. Tapi tanda tangan kan begitu, boleh disiapin kalau nggak salah. Apa sudah disiapkan di kantor? Tanda tangan, mau tanazul. Tanda tangan itu apa? Supaya nggak ada tuntutan kalau apa-apa. Kegiatan apa travel. Kalau lancar jaya, alhamdulillah, saya minta doa jenengan. Ya toh, yang sudah bisa melakukan sunnah, alhamdulillah. Cuma namun kenyataan selama ini melakukan sunnah ini pasti ada yang terkurang sunnah yang lain. Contoh ya, tahun berapa itu ada info ke saya, dibiarkan untuk tarbiyah, nih contoh tarbiyah, sudah diwaki-waki sama ustadznya kalau bisa sebelum zuhur tanggal 10, kan kok tarbiyah kan berangkat tanggal 8 Pak, hari Rabu ya. Maka kalau bisa tanggal 9, maksudnya tanggal 9 sebelum zuhur sudah nyampe di Arafah. Sampai asar Pak belum nyampe. Dan kita deg-degan, ya loh. Deg-degan. Nah itu wukuf Pak, wukuf itu rukun. Jadi sampai lewat ya balik haji mana tahun depan, kan begitu. Bayar mana Pak, kan begitu. Deg-degan. Memang alhamdulillah qadarullah asar Pak mendekati maghrib nyampe. Sah gak? Sah. Tapi sunnah zuhurnya? Iya. Itu yang saya maksud. Dia mendapatkan satu sunnah yang lainnya memang berat. Tapi ya monggo, semuanya tergantung panjenengan sedaya. Ya kalau yang aman-aman seperti tadi kita ngobrol sama bapak-bapak ya, mau ke Masjidil Haram, saya sarankan nanti habis maghrib ya. Nah atau sebelum maghrib ini jam 5 ini jangan berangkat. Pertama suhu bersahabat, kan begitu kan ya. Berangkat aja. Ini habis jam 5 ini jadi mas, nanti jadi. Oh jam 5 berangkat, ya kan. Dan saya menganjurkan jangan sendiri, apalagi ibu-ibu ya. Harus ada yang laki-laki. Ustaz nggak bisa ngikut. Saya kan harus ngebimbing yang besar gitu kan. Boleh digolai aku melaku-laku namo. Nah, orang tadi ya, oh no Pak, aku intern gitu. Jadi saya ngebuati saya kelompok besar ini ya. Tidak apa-apa dengan monggo. Wong juga free kan, apa namanya waktu itu juga free. Monggo, misalnya mau tawaf sunnah, monggo Pak. Cuman kalau mau tawaf sunnah harus pakai kayak ini kalau dari sini. Itu pun jadi perdebatan. Apa itu termasuk di apa orang kan begitu kan. Nanti apa-apa diskusi pribadi sama saya. Apa itu hukumnya? Saya nggak mau ngomong di sini. Apa hukumnya itu kan? Pura-pura apa? Pakai kain ihram terus kemudian supaya dapat tawaf sunnah. Apa hukumnya? Nanti tanya pribadi aja, jangan di sini. Oke ya, tanya pribadi. Jadi seperti itu saudara. Berapa? Ya jadi seperti itu ya Pak. Karena kita mengambil sesuatu yang sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Ya kalau bisa sunnah semua, afdal wa ahsan. Begitu. Seperti itu nanti dari tawaf ifadah itu selesai itu pagi loh Pak. Jam 10. Nah, nanti masalah rute ini nanti bisa ditambahin sama karena untuk rute ini yang paling pengalaman adalah Ustaz Ani yang sudah berkali-kali di rute itu. Rute nanti dari tawaf ifadah itu jam berapa, terus nanti kita ke Mina lagi. Kan ke Mina lagi tuh Pak. Jadi saya itu melihat fotonya Kanjeng Nabi, Masya Allah, Rasulullah itu kuat banget. Nabi itu habis barang jumroh Aqobah. Nabi membeli 100 ekor unta. Jadi rutenya Nabi begini ya. Rutenya Nabi ya, singkat saja. Mina tanggal 8, Nabi tanggal 8 Zulhijjah, Nabi bergerak ke Mina. Ya, pada subuh atau duha. Nabi bergerak ke Mina, terus Nabi kemudian tinggal di Mina. Sholat zuhur 2 rakaat, tidak dijamak, tapi kosong. Sholat nanti semua kita di Mina semua sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat dan 2 rakaat subuh. Jadi yang 4 rakaat jadi 2. Itu Nabi seperti itu. Nabi sampai pagi tanggal 9 Zulhijjah pada subuh duha
baru Nabi dari Mina tadi berangkat kemana? Ke Arafah. Dan Nabi pakai apa Pak? Pakai onta. Sehingga ada diskusi panjang di kalangan para ulama, afdal mana? Haji berjalan kaki atau naik taksi? Afdal mana? Kita bicara nilai loh Pak ya, bukan bicara efektivitas, tapi bicara apa? Nilai. Lu nek mengacu kepada Kanjeng Nabi Pak, afdal naik taksi Pak. Karena Nabi pakai apa? Qaswa. Qaswa itu onta merahnya Nabi. Bapak tahu nggak harganya? Mahal Pak ontanya Nabi itu Pak. Naik onta Nabi itu Pak. Naik onta kemana tadi? Ke Arafah. Menjelang duhur, Nabi kemudian masuk ke Urona, yang sekarang jadi Masjid apa? Namirah ya. Masjid Namirah itu terbagi dua Pak. Jujur sampai sekarang Pak, saya belum pernah ke Masjid Namirah. Nanti mungkin Ustaz Ani atau Ustaz di sini, Ustaz Nuruddin sama Ustaz Jalis yang pakarnya di peta ini bisa jelasin sebelah mana. Yang saya tahu dalam fikih-fikih itu Masjid Namirah yang depan itu yang bukan Arafah itu ya. Yang belakang itu adalah Arafah. Itu Nabi di situ Pak. Nabi di situ, Nabi baru ke Urona. Urona itu ada yang menyatakan itu bukan Arafah ya. Di batnya Urona. Ada yang menyatakan itu adalah Arafah. Nah setelah itu Nabi pun masuk ke Arafah itu berjalan pakai onta Nabi. Kemana? Kaki Bukit Jabal Rahmah. Nabi menghadap ke kiblat, antara kiblat sama Jabal Rahmah di situ adalah Nabi. Jadi Nabi itu berada di antara kiblat sama Jabal Rahmah. Nabi menghadap ke kiblat saat itu Pak. Nah disitulah Nabi naik onta, berada di atas onta, wukuf, berdoa begitu. Sampai Nabi mengatakan khairu doa Arafah wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Rasulullah, sebaik-baiknya doa di Arafah, dan sebaik-baik ucapan diriku dan ucapan para nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Nanti kita baca itu juga, kita baca surat Al-Ikhlas, karena itu adalah unsur tauhid Pak. Baca. Dan Nabi itu dari mulai setelah zuhur itu Pak, setelah khutbah, setelah sholat itu berdoa. Itu dibonceng, yang bonceng Nabi, yang dibonceng sama Nabi, cucu angkat Nabi Muhammad, siapa namanya? Usama bin Zaid bin Harithah. Dia yang meriwayatkan. Saya melihat Nabi tangannya naik ke atas, berdoa, enggak turun-turun Pak. Enggak turun-turun tangannya, maksud saya enggak turun Pak. Konsentrasi dia. Enggak turun-turun tuh yang namanya tangannya ini. Terus Usama bin Zaid ini apa yang kemudian bercerita saat ontanya Nabi itu gerak-gerak, tali kekangnya onta ini itu turun, jatuh. Nabi baru turun tangannya, megang tali onta. Nabi terus berdoa Pak. Gak pernah berhenti berdoa sampai maghrib. Bahkan kalau bisa Pak, ayo jangan merokok. Merokok ya, kan mulai dohur sampai maghrib. Itu kan waktu banyak, tapi sampai nggak ada kesempatan nanti dikasih oleh hebat itu cuma setengah jam. Itu pun jenengan nanti akan bicara dengan orang-orang yang ada di Indonesia, by phone, by video call kan. Tapi kemarin orang saya sempat betul. Ada itu adalah waktu sebaik-baiknya ayo tiru Nabi dulu. Itu ini aku Pak, saya tak tiru, saya bisa tak tiru. Jadi pun Nabi terus berdoa sampai maghrib. Angkat tangan Nabi itu Pak. Terus satunya pegang tali ontanya. Terus setelah itu habis maghrib Nabi nggak salat. Baru habis maghrib dia di atas onta itu juga. Itulah juga ada yang berpendapat gimana hukumnya, apakah masuk kategori sunnah wukuf itu di atas mobil pakai AC. Apakah itu bagian dari sunnah? Karena Nabi itu di atas onta. Baru setelah kemudian Nabi bergerak kemana Pak? Bergeraklah Nabi ke Musdalifah, nak sholat maghrib di Arafah. Karena Nabi bergerak Pak, lewat ontanya kan udah cepat. Akhirnya ngomong produk Melayu kabeh. Sama Nabi as-sakinah. Ojo cepet-cepet.
semua berbondong-bondong pergi ke Muzdalifah. Sampailah sekitar takbir Isya Nabi sampai di Muzdalifah. Nabi menegakkan sholat maghrib Isya jamak takhir dengan jamak qasar di Muzdalifah. Terus setelah itu ngapain? Istirahat tidur Nabi Pak. Sampai menjelang, menyatakan Nabi sempat bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud karena Nabi nggak pernah meninggalkan tahajud ini. Ada yang menyatakan Nabi itu sampai menjelang subuh baru bangun. Terus Nabi sholat subuh, habis sholat subuh Nabi berzikir berdoa. Nanti bisa dicek. Nabi itu naik ke Bukit Kufa. Saya sampai sekarang belum tahu yang mana Bukit Kufa. Dan bukit itulah yang sekarang dicari-cari sama orang untuk ikut Nabi Kufa. Itu di pojokan di Muzdalifah. Itu menjelang akhir dari Muzdalifah. Nah itu Nabi sangat berdoa di situ Pak sampai duha. Selepas duha Pak, Nabi naik ontanya Pak, pergi ke Mina. Dari Mina sampai di Mina, Nabi baru barang jumroh Aqabah. Tanggal berapa tadi? 10 duha kan? Nah itu waktu afdol. Ini kalau mau ikut Nabi itu kan, tapi juga susah ya Pak. Faktor itu justru kredit banget itu kan. Nabi Pak barang jumroh duha tanggal 10 Zulhijjah. Belum sampai sembarang jumroh Pak. Nabi nyembelih hewan kurban 100 ekor unta, 63 ekor unta disembelih sendiri, sisanya disembelihkan kepada Sayyidina Ali karena kebetulan Sayyidina Ali tak sempat membawa hewan kurban al-hadi. Yang saya pikir itu ketika saya baca sirahnya itu, ya Allah, Nabi itu kuat banget, sehat Pak. Nah selepas itu Pak, banyak yang bertanya ke Nabi. Apa tadi? Nyembelih kan? Nyembelih. Setelah nyembelih tahallul, potong Nabi. Nah ketika habis potong, maka saya takut Nabi, ini Jabir bin Abdullah yang melihatnya Sahih Muslim. Nabi, kau nafatu, kau belakang an-an-an-an-nya. Jadi aku sudah nyembelih, tapi aku burung melempar. Saya tanya Pak, berarti sahabat ini ikut urutannya Nabi atau tidak? Tidak, sahabat tidak melok. Nabi, kau nafatu, kau belakang an-an-nya. Nabi aku apa tadi? Aku sudah nyembelih tapi aku belum lempar jumroh. Prepon Nabi. Apa kata Nabi? Ilmi wala haraj. Sudah kamu lempar sekarang tak apa-apa. Gitu. Orang yang lapor mana? Nabi, kan halal tuh kau belakang an-hal. Aku sudah gundul Nabi. Padahal aku belum nyembelih. Apa kata Nabi? Inhar wal haraj. Sudah sekarang kau nyembelih tak apa-apa. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bolak-balik sahabat ini bertanya, Nabi, uqaddimu hadza wa akhiru hadza. Aku mendahulukan yang ini, mengakhirkan yang ini. Aku mengakhirkan yang ini dan mendahulukan. Terus begitu. Dan semua jawaban Nabi apa? If'al wala haraj. If'al wala haraj. If'al wala. Enggak apa-apa lakukan, enggak apa-apa. So kenapa Nabi ngomong itu? Karena Nabi tahu Pak, bahwa betapa sulitnya yang namanya apa? Haji. Nek syarat Pak, habis sudah umatnya, kan begitu Pak. Nah ini Pak, dari situ setelah itu ada pertanyaan selesai, Nabi kemana? Jam berapa sekitar itu? Jam berapa kira-kira? Selesai Nabi nyembelih, tahallul. Oh belum, jam 10-an Pak. Kenapa saya bilang 10? Nanti saya tanya. Sekitar jam 10 habis nyembelih dan habis tahallul, terus Nabi banyak pertanyaan tadi. Nabi bergerak dengan bertanya kemana? Ke Mekah. Nabi tawaf ifadah. Tidak disebut sa'i karena itulah dianggap Nabi itu ifrad. Kan gitu kan ya. Nabi tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah sudah masuk waktu zuhur. Nabi sholat zuhur di situ Pak di Mekah. Mari ngono Nabi mulai nang di Mina. Ternyata di Mina banyak sahabat yang belum sholat zuhur. Minta Nabi memimpin sholat zuhur. Akhirnya Nabi pun sholat zuhur 2 kali. Soal yang kedua kali ini hukumnya sunnah bagi Nabi karena Nabi ngimami. Pertanyaan lagi saya tanya, berarti sahabat yang ada di Mina nggak ikut Nabi tawaf. Nah ini yang diambil oleh siapa? Hebat dan seluruh travel karena jalurnya biar lancar Pak, dari Muzdalifah langsung ke mana? Ke Mekah untuk tawaf ifadah. Karena ada sahabat yang nggak mengikuti rutenya nah tidak Nabi itu problem di sini. So intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu seperti itu nanti yang kita akan lakukan. Kita ngikuti situasi dan kondisi apalagi panas kan begitu kan, ini puncaknya. Jadi saya berharap
Tidak apa-apa, laporin sunnah. Sekali lagi saya, Ustazah Ani nggak ngelarang-larang, Pak. Nggak ngelarang. Cuman itu tadi Ustazah Ani sudah menjelasin, itu loh, base-nya itu di mana, kan begitu kan ya. Terus, karena memang kita ya berangkatnya tanggal berapa? 9 nanti, yaitu dari sini gitu. Jadi kalau jenengan berangkat, ya monggo naik taksi sendiri, monggo itu kan. Cuman harus apa? Tanda bahwa jenengan tanazul, yaitu berpisah dari kelompok besar, gitu loh, kelompok besar. Saya nggak bisa ngawal. Tahun kemarin sama Ustaz Ali membolehkan 12 orang, Pak. Ini cuma 12 orang dari 14 itu yang ditawar-tawarin itu, kita maunya 12 orang, yang mau gitu kan. Ini monggo. Bahkan saya yang pimpin niat hajinya itu tanggal 8 Zulhijjah itu, saya yang pimpin itu. Terus saya tanya, siapa yang mau tanggung jawab? Saya sebagai pembimbing tidak bisa ngawal jenengan, karena saya nggak mungkin meninggalkan kelompok besar. Gitu kan, nanti saya mau ngajarin begitu, Pak. Sampai siap. Kenapa saya membolehkan secara sukarela ikhlas asalnya ini? Dekat Pak tahun kemarin, sisa cuma 1,5 kilo. Aku ngomongku. Dulu Bang deket sing melok cuma 11. Sebenarnya ada 15 merotoli. Karena panas Pak dulu. Ya, kayak begitu. Monggo sekarang ini kita tidak di sisa, kita di Batapures atau Batapures. Batapures ini ya jauh dari Minang Pak. Harus tidak bisa jalan, kalau jalan kaki. Monggo ya. Saya jujur Ibu Erika ya mau monggo Ibu. Jadi saya nggak akan pernah menghalang-halangi. Monggo semuanya silakan. Cuman yaitu saya sebagai guru, sebagai ustaz di sini memberikan gambaran global saja. Ya, monggo. Kebetulan hebat ini memang tidak pakai program itu, tapi tidak melarang yang mau melaksanakan program tersebut. Sudah jam 5 Pak, nanti kita lanjut sore. Ya, jadi ini tiap hari ya sampai hari Rabu. Jadi kita ada kajian terus pagi jam 8 sama Pak, sore jam 4. Kan 1 jam saja Pak kita bertemu ya. Kalau pagi khusus Al-Quran, kalau sore khusus kajian manasik memperdalam mengulang-ulang lagi. Biar sampai hitungan pun tenek perpasan kayak kemarin. Karena sekarang ini kuat Pak. Nih kiai kita 2 orang ini Pak, bisa Burdi sama Sajalis. Kayak bisa melok Pak, bisa nganter nang WC kemarin. Nang WC gak perlu buo. Aduh ya toh, kita jalan sendiri itu kan ya berdua. Akhirnya itu normal kemarin ketangkep. Saya sempat stres itu Pak. Wong nangkapnya di depan saya. Makanya saya sampai keliru. Bismillah Allahu Akbar. Belum nyampe rukun Yamani. Saya Bismillah Allahu Akbar. Kata siapa yang ke pasar? Ustaz belum Ustaz. Oh iya guru. Udah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah itu, Pak. Hah? Orang. Begitu Pak. Jadi kayak begitu kita berdua sama Ustaz Ani. Aku sama Maulana ngarep sendiri dan kerungu. Akhirnya Ustaz Ani juga pimpin, aku yang mimpin. Ternyata yang dibaca betul Pak. Tetap sah, ada masalah. Cuman itulah situasinya untuk tahun ini sangat berat. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Iya, dianjurkan banget dan afdol bayar dam itu di sini. Ya memang Departemen Agama kemarin memunculkan itu ya, dam. Tapi itu ditolak oleh jumhur. Saya baca terakhir Majelis Ulama Indonesia sudah menolak. Saya baca terakhir Majelis Ulama Indonesia menolak. Karena memang pertama Rasulullah sudah melakukan di sini. Yang kedua, seluruh aktiviti kita di mana? Di tanah. Pelanggaran yang terjadi di mana? Di tanah. Soal dagingnya mau dikirim ke sana urusan, tapi nyembelihnya di sini. Karena tetesan darah dam itu berefek yang luar biasa kepada
orang yang berdamai. Tetesan real itu manfaatnya sangat luar biasa kalau dilakukan di mana? Di muka. Ada lagi, ya. Mik, ini dipakai nih. Ustaz, tadi kan kajian Nabi berdoa kan lama sekali ya. Iya. Itu Apa yang dibaca? Iya. Itu lama sekali. Apa yang dibaca? Ini juga jadi dalil, Mas. Ini juga jadi. Kenapa? Jadi tahu nggak? Yang ikut hajinya Nabi itu berapa orang? Kata kakek guru saya, Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan, yang kita beliau Al-Hajju Fadhailul Ahkam, itu 100.000. Siapa tadi nama? Kakek guru saya cepat bilang. Cepat bilang. Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan. Cepat bilang. Itu beliau menyatakan di kitabnya itu 100.000 lebih yang saat itu ikut. Saya tanya, 100.000 lebih itu sahabat atau non sahabat? Emang ada yang non sahabat di zaman itu? Kan di zaman Nabi semuanya apa? Sahabat. Berarti mereka menjadi perawi kan? Kenapa mereka berbondong-bondong ingin ikut hajinya Nabi? Nah, karena aku ingin melihat bagaimana rute perjalanan Nabi. Seharusnya mereka meriwayatkan, tapi di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab hadis yang merawikan rute perjalanan yang paling lengkap dari A sampai Z, Pak, cuma Jabir bin Abdillah. Satu, ya. Yang lainnya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu sepenggalan periwayatannya. Yang urut itu rute itu Jabir bin Abdillah. Dari mulai Madinah sampai Mina itu Jabir bin Abdillah. Tapi Pak, Jabir sekalipun, Sayyidina Jabir tidak meriwayatkan apa durane Nabi. Bahkan bisa jadi Jabir nggak meriwayatkan, tapi yang dibonceng tadi masih ingat nggak yang dibonceng Nabi? Siapa? Cucunya siapa? Cucunya Usama bin Zaid bin Harisah. Anak-anaknya Nabi namanya siapa? Zaid bin Harisah. Punya putra namanya Usama bin Zaid. Itu karena memburini kanjeng Nabi. Ngono gak meriwayatkan. Oh, pedumone Nabi kan. Cuman Abdullah bin Umar justru meriwayatkan bahwa Nabi berkata sebaik-baiknya doa adalah doa di Arafah, dan sebaik-baik ucapan di Arafah aku dan seluruh para nabi min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi apakah Nabi mengulang-ulang doa itu? Kan mungkin, Pak. Maka kalau itu sampai jangan insya Allah hebat gak kehabisan dungo, Pak. 6 jam. Saya awal-awal, Pak, ketika bergabung sama hebat, saya ngerti, Pak, ilmu fikihnya itu. Iki tadi acara foto mulai tuhur sampai maghrib. Ternyata Pak, aku jadi kuwes saja. Lopo, Ustaz Malik itu Masya Allah muhasabahnya. Terus kita gantian ceramah nanti Pak. Ada zikir, baca Al-Ikhlas 1000 kali Pak. Kenapa baca Al-Ikhlas 1000 kali Pak? Mungkin berbeda pendapat periwayatan dalam baca Al-Ikhlas 1000 kali itu ada yang hadis dhaif Pak. Tapi intinya terkait dengan tauhid, di mana Nabi pernah berkata, khairu du'a Arafah, wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berkaitan dengan tauhid. Karena itu sebagai ulama membaca itu adalah berkaitan dengan tauhid, dan di antara puncak surat yang tauhid itu apa? Al-Ikhlas. Dibaca begitu. Ijazah dari Syekh Muhammad bin Ismail ya? Iya, ijazah. Bukan Syekh Muhammad, mungkin abahnya ya, Syekh Ismail ya? Syekh Ismail. Itu ijtihad para ulama. Kenapa seperti itu tadi? Karena ada unsur tauhid sudah. Begitu sudah. Allah. Nena kok opo dulu ini kan. Wong Syekh Usama sing ngamburi lho tak dari awal-awal Pak. Dan itu juga menjadi dalil bahwa yang namanya tuntunan doa itu bebas, karena Nabi juga tidak memberikan syarat harus A, B atau Z. Di situ para ulama banyak berjiat. Yang penting
jangan ngobrol ngalor itu yang tidak ada manfaatnya. Omongannya ambil rokok. Memang rokok boleh Pak, bagi yang membolehkan. Tapi untuk dalil farka'u ma'arroki'in. Maka rokok lah sama orang-orang yang merokok. Itu pelecehan terhadap Al-Quran. Tidak boleh ya. Baik, ada? Udah datang semua ini. Alhamdulillah ini sebentar lagi dari Ustaz Mamang Ustaz Mamang Amiruddin. Hah? Ustaz Mamang ya? Mamang. Oh iya. Sorry Ustaz Mamang. Kemudian memang Ustaz Mamang di sini ya. Tapi saya sudah dikumpul sama beliau itu jam 5:30 kalau nggak salah baru mulai. Baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi besok pagi ya. Besok pagi sudah dibagi per halakoh secara umum. Tahsin Al-Fatihah, gak usah malu Pak. Lolos saja. Standarnya Al-Fatihah tidak belit-belit. Yang penting makhrajnya mati pas. Bisa sampai lulus dan sampai bisa jadi mimpin imam sholat di rumah masing-masing. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah, kita akan berlanjut pada pertemuan berikutnya. Kita istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.